Namaku Rinawati. Di tengah sunyi yang tak kupahami, Aku lahir di sebuah desa kecil di Tulungagung, Jawa Timur. ada luka yang tak bisa kusembunyikan. Sejak muda, aku terbiasa hidup sederhana. Setelah lulus SMA, aku menikah dengan pria yang kucintai, Fauzan, tetanggaku sendiri. Dia bukan orang kaya, tapi aku percaya dengan kerja keras, kami bisa membangun hidup bersama. Beberapa tahun setelah kami menikah, ekonomi makin sulit. Fauzan hanya buruh tani musiman, kadang kerja, kadang tidak. Anak kami, Aldi, sudah masuk SD dan kebutuhan makin banyak. Aku tak mau hidup begini terus, jadi aku memutuskan hal yang berat, menjadi TKW di Hong Kong. Tuhan, pegang tanganku, bawa aku pulang padamu, di pelukan kasih-Mu yang abadi. Fauzan awalnya tak setuju, tapi akhirnya dia luluh. Yang penting kamu bisa jaga diri di sono, katanya. Aku mengangguk, percaya sepenuhnya padanya. Tahun pertama aku menangis hampir setiap malam. Kerja jadi pembantu rumah tangga di negeri orang bukan hal mudah. Tapi aku kuatkan hati. Setiap bulan, aku kirim uang ke Fauzan. Aku bilang, tabung yo, buat bangun rumah, buat masa depan Aldi. Dan dia selalu menjawab, iya, Rino. Aku simpan semua, kita akan bangun rumah impianmu. Tahun kedua, aku mulai jarang menangis, mulai terbiasa. Tahun ketiga, aku mulai kirim lebih banyak uang. Bahkan aku pernah kirim 1 kali rep 20 juta karena katanya tanah di pinggir desa sedang dijual murah. Kau selalu ada, namun aku jauh. Katanya, itu kesempatan emas. Aku percaya. Tahun keempat, aku minta Fauzan kirimkan foto rumah kami. Tapi dia selalu bilang belum selesai, masih dibangun. Aku tak curiga, aku cuma kangen anakku. Setiap video call, Aldi hanya sebentar muncul. Katanya sibuk belajar. Aku mulai merindukan pulang. Aku bahkan tidak bilang ke Fauzan, ingin memberi kejutan. Aku bayangkan senyum Fauzan, pelukannya, dan Aldi yang langsung memelukku erat. Kini ku datang menyerah dengan hati yang haus pengampunan. Tapi begitu sampai di bandara, tak ada yang menjemput. Aku naik travel, lalu ojek sampai ke desa. Hatiku deg-degan. Tapi saat aku sampai di depan rumah yang seharusnya kami bangun bersama, yang kulihat hanya tanah kosong. Kosong, tak ada rumah, tak ada papan nama, tak ada opo-opo. Aku kira salah alamat, tapi tidak, ini tanah kami. Aku duduk di tepi jalan, bingung. Biarlah kehendak-Mu jadi jalanku. Seorang tetangga lomo melihatku dan mendekat dengan raut wajah ibu. Rino, kamu pulang. Aku hanya mengangguk. Lalu dia cerita, Fauzan sudah menikah lagi 2 tahun lalu. Dengan seorang janda muda. Rumah yang dulu kami rencanaan dibangun, telah dijual entah ke siapa. Uang tabungan yang kukirim, habis. Semuanya, katanya untuk modal usaha. Tapi nyatanya dia hanya membeli motor, hidup enak dengan istri barunya, dan meninggalkan Aldi di rumah ibuku. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku diam, tubuhku gemetar. 5 tahun aku bekerja seperti budak. 5 tahun aku menahan rindu dan lelah. 5 tahun aku percaya. Aku datang ke rumah ibuku, dan di sanalah aku menemukan Aldi. Anak itu sudah besar, tapi wajahnya sendu. Dia peluk aku erat, lebih erat dari siapapun.
Dan dia berkata, pelan, Bu, aku rindu. Tuhan, buka hatiku, segala luka Kau sembuhkan, kini ku percaya dan berserah. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tapi air mata tidak bisa mengubah apapun. Hanya padamu selamanya. Tuhan, buka hatiku. Tuhan, pulihkan jiwaku. Beberapa hari kemudian, aku datangi Fauzan. Dia malah bicara seperti tidak bersalah. Aku kira kamu nggak pulang, Rino. Aku butuh pendamping. Rumah itu aku jual, yo biar bisa hidup. Aku hanya menatapnya, dingin. Aku tidak marah, tidak juga mengamuk. Tapi aku sadar satu hal, aku sudah kehilangan segalanya, kecuali harga diriku dan anakku. Hari itu, aku memilih untuk tidak lagi memohon, tidak lagi meminta penjelasan. Aku kembali ke rumah ibuku, membawa Aldi, dan memulai dari nol. Kini aku berjualan makanan kecil di pasar. Tidak besar, tapi cukup untuk makan dan sekolah Aldi. Hidup tidak lagi tentang mengejar impian besar, tapi tentang menyelamatkan apa yang tersisa dengan sepenuh hati. Dan bagiku, rumah sejati bukan tempat yang dibangun dari uang, tapi dari cinta dan kejujuran. Meski kecil, meski sederhana, asal tak dihiasi dusta. Tuhan, buka hatiku, segala luka Kau sembuhkan, kini ku percaya dan berserah hanya padamu selamanya. Tuhan, buka hatiku. Tuhan, pulihkan jiwaku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan dapat memberi pelajaran hidup untuk kita semua.